Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kali ini saya akan membacakan resume yang berjudul Siapkah Indonesia Menerapkan ITIL versi 4. Sebelumnya kita harus mengetahui ITIL ini apa. ITIL ini suatu kerangka kerja yang dirancang untuk melakukan perencanaan, pengiriman, dan pemeliharaan pada sistem IT yang digunakan untuk layanan IT dalam sebuah bisnis, dan juga meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang dideteksi oleh perusahaan dan memungkinkan administrasi database untuk menjadi mitra layanan bisnis dan tidak hanya sebagai dukungan back-end saja. Selanjutnya, yang kita harus ketahui tentang 7 guiding principles atau prinsip panduan. 7 prinsip panduan ini meliputi start where you are atau mulai di mana kamu berada. Pada prinsip ini jangan pernah memulai suatu dari awal tanpa mempertimbangkan apa yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu focus on value. Prinsip ini di setiap tindakan harus menghubungkan kembali secara langsung dan tidak langsung dengan nilai untuk dirinya sendiri, pelanggan, ataupun kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, proses interactively with feedback. Mencoba selalu berproses dalam menyampaikan capaian-capaian yang sudah digenggam sehingga mendapatkan konfirmasi apakah sudah sesuai dengan perubahan saat ini. Kemudian yang keempat, collaborate and promote visibility. Dalam menciptakan sebuah produk dan layanan, jangan pernah berasumsi pribadi, lakukan collaborate kepada stakeholder yang ada untuk mendapatkan konfirmasi kebutuhan dan benar-benar utuh, di mana tujuannya untuk melahirkan produk dan layanan yang bisa diterima oleh stakeholder atau pengguna layanan yang dikelola. Kemudian ada think and work holistically atau pendekatan holistik. Pendekatan ini untuk manajemen layanan termasuk membangun pemahaman tentang bagaimana semua bagian dari suatu organisasi bekerja sama dengan terintegrasi. Selanjutnya, keep it simple and practical. Berfokus sesuai dengan apa yang dapat direalisasikan dengan mudah, sederhana, dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu optimis atau automate, yaitu suatu organisasi harus memaksimalkan nilai pekerjaan dan dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknik mereka. Materi selanjutnya yaitu materi praktis. Materi ini terdapat 3 praktis, yaitu general. Yang pertama, keuntungan untuk individu ITIL dapat memberi keuntungan, yakni diantara lain komunikasi yang efektif, efisiensi waktu maupun hasil pekerjaan, lalu peningkatan skill dan peningkatan nilai jual untuk diri kita. Apalagi kita sudah memiliki pengalaman di bidang ITIL tersebut. Selanjutnya, untuk keuntungan yang didapat bagi perusahaan, antara lain pembagian tugas bagi SDM menjadi lebih efektif, output yang kompetitif yang berupa produk digital, meminimalisir pekerjaan yang sia-sia, POC akan kualitas output atau kualitas output dapat dipertanggungjawabkan, efisiensi distribusi output, dan juga memenuhi perkembangan keutuhan atau produk terbaru, di mana sebuah perusahaan dapat membuat terobosan-terobosan baru yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, adapun materi yang dijelaskan berikutnya mengenai 4 dimensi. 4 dimensi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, organisasi dan people, yang kedua, information and technology, yang ketiga, partner and supplier, dan yang terakhir, yang keempat, ada value stream and process. Keempat dimensi ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor politikal atau bisa disebut dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah
dan juga pemerintah dapat berdampak pada perusahaan. Yang kedua, faktor ekonomi. Ini memiliki dampak jangka panjang langsung atau tidak langsung pada brand dan akan mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian yang ketiga, faktor sosial atau faktor yang sangat penting jika ingin melihat atau ingin menargetkan produk pada karakteristik pelanggan tertentu. Selain itu, faktor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan kesediaannya untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Lalu, pertanyaannya, setelah dijelaskan pemaparan di atas, mungkinkah ITIL diterapkan di Indonesia? Jawabannya mungkin bisa, hanya saja masih susah. Alam penerapannya hal ini dikarenakan kondisi di Indonesia yang masih dipengaruhi faktor-faktor yang terdapat pada 4 dimensi yang mempengaruhi seperti faktor politik atau hukum. Misalnya karena banyak perusahaan yang masih takut bertindak karena kebanyakan perusahaan-perusahaan masih harus memperhatikan hukum dalam proses bisnisnya. Namun meskipun begitu, ITIL masih dapat bisa diterapkan di Indonesia. Itu pun tergantung pada pemikiran orang-orang yang mempersiapkan diri dalam memulai untuk menerapkan ITIL dalam proses bisnis, dalam perusahaan, dan dalam mengimplementasikan untuk membiasakan cara kerja yang lebih produktif dalam perkembangan perusahaannya. Maka dari itu, orang-orang perlu menerapkan ITIL dalam perusahaan guna mendapatkan cara kerja yang lebih produktif dalam proses bisnis di perusahaannya. Sekian pembacaan resume dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.